Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini ada yang kepanasan ketika mendengar pantun dari Mas Wapres Mas Gibran di hadapan seluruh kepala daerah dalam kegiatan retret di Magelang. Tentu saja orang-orang itu adalah Ferry Amsari dan Mahfud MD, yang dimana Ferry Amsari ini melapor ke KPK karena katanya ada dugaan korupsi di kegiatan retret, dan Mahfud MD mengatakan bahwa katanya tidak ada aturan yang mendasar dalam kegiatan retret itu. Nah, seperti apa videonya sahabat-sahabat? Tak perlu lama, kita lihat dan dengarkan videonya berikut ini. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden diberi kedong-dong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Mahfud menegaskan tidak ada dasar hukum yang mengatur kegiatan retret tersebut. Menurutnya, retret kepala daerah murni bersifat politik dan tidak ada aturan yang mewajibkan kepala daerah untuk mengikutinya. Meskipun tidak ada dasar hukum, kebijakan retret bisa dianggap sah jika bertujuan baik. Namun, kepala daerah yang tidak mengikuti kegiatan retret tidak dapat dijatuhkan sanksi. Pertama, kami baru saja memasukkan laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pengadaan retret kepala daerah di Magelang. Itu dugaan kami karena proses pembinaan dan pelatihan kepala daerah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan kita menduga bentuk pembinaan dan pendidikan kepala daerah tidak sesuai dengan apa yang ditentukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, karena tidak ada nuansa semi militer. Itu kecurigaan awalnya. Lalu oleh teman-teman peneliti dilakukan penelusuran penelitian yang memperlihatkan beberapa kejanggalan. Salah satunya penunjukan PT Lembah Indonesia yang merupakan perusahaan yang punya korelasi dengan kekuasaan. Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan, dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini tidak mengikuti standar pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan. Itu gambaran awal. Kalau mau spesifik nanti mana Erma dia bisa menjelaskan. Itu berarti teman-teman. Ya, kan biasanya pengadaan barang dan jasa itu ada standar keterbukaannya, ada website-nya. Nah, kita merasa janggal misalnya perusahaan PT Lembah Indonesia ini perusahaan baru dan dia mengorganisir program yang sangat besar se-Indonesia. Padahal dalam proses pengadaan barang dan jasa ada prinsip yang diatur. Nah, bahan-bahannya apa data-datanya kurang lebih yang seperti itu. Tambahan? Jadi melaporkan dugaan terkait dengan retret kepala daerah ini. Melihat bahwa retret ini diadakan itu diwajibkan oleh setiap kepala daerah untuk ikut retret. Padahal ini tidak ada regulasi yang sah bahwa kepala daerah harus ikut retret dan juga yang orientasi. Nah, dari sini kita mencari lebih jauh lagi. Ternyata kewajiban untuk ikutnya adalah adanya kewajiban untuk peserta atau kepala daerah ini membayarkan biaya keanggotaan, yang mana ini dibebankan kepada APBD. Bukan kita yang tentukan kita lahir di daerah mana, suku mana, bukan kita. Tapi yang Maha Kuasa yang menentukan, itu yang kita hadapi.
takdir kita. Kita telah ditakdirkan menjadi satu bangsa, satu nusa. Kita sudah menjadi satu bangsa Indonesia. Karena itu, acara seperti ini walaupun merupakan, katakanlah, usaha awal dan mungkin belum sempurna, pasti banyak kekurangan, tetapi saya mendapat laporan dari Menteri Dalam Negeri, ternyata suasana yang tercipta, suasana yang terbangun adalah suasana yang cukup baik, cukup semangat, cukup harmonis, cukup mesra. Inilah kelebihan kita, inilah keunggulan kita mungkin. Berbeda-beda tapi satu. Mungkin ada salah paham, mungkin ada di antara kita pernah bertikai, tapi kita selalu cari jalan yang baik. Kita selalu cari jalan musyawarah, kita selalu cari jalan damai, kita selalu cari yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, tidak akan panjang lebar saya karena besok akan saya beri pengarahan. Tapi memang kalau tiap kali kami pulang ke alma mater ini, memang banyak kesan yang dialami oleh para alumni, para abituren. Hadir di sini dua presiden lulusan Akademi Militer. Atas kerjasamanya dalam pemberitaan, karena memang kami menginginkan apa yang ada di sini disampaikan kepada publik seterbuka mungkin. Kegiatan yang ada di sini dengan semua kritiknya, semua masukannya, kami menganggap itu positif agar semua transparan bisa mengikuti apa yang ada di sini. Kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, Bapak Presiden tadi menyampaikan arahan selama kurang lebih 2 jam. Ini salah satu pidato beliau terlama. Beliau menekankan betul tadi kepada seluruh kepala daerah untuk berpegangan kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Mengingatkan kepada daerah untuk menjaga kekayaan alam, menjaga potensi daerah, dikelola sebaik-baiknya, jangan sampai rugi, jangan sampai hilang, jangan sampai juga didominasi oleh kepentingan-kepentingan asing, kira-kira begitu. Yang ketiga, Presiden juga menyampaikan bahwa ada rencana hilirisasi yang sangat matang, ada pohon hilirisasi dalam beberapa hal, nikel dan lain-lain begitu ya. Ini akan ada investasi Indonesia, jadi tidak bergantung kepada yang lain. Ini untuk menyemangati semua kepala daerah. Dan Presiden mengapresiasi penyelenggaraan retreat ini, bahkan beliau meminta Kemendagri untuk kembali menyelenggarakan retreat ini pada tahun 2026, kira-kira begitu. Ya, supaya mengevaluasi target-target yang beliau berikan. Ya, kata beliau supaya kita semua jangan omon-omon saja. Supaya terbukti bahwa Presiden tidak omon-omon, kepada tidak omon-omon, maka 2026 kita targetkan ada retreat lagi, mengevaluasi lagi semua angka-angka dan capaian-capaian tadi. Karena beliau mentargetkan swasembada pangan, hilirisasi, dan banyak sekali program-program gitu. Kira-kira begitu. Jadi beliau ya, dan memang 2 jam itu beliau menghabiskan 2 cangkir kopi. Ya, karena beliau paham segera Jumatan, ya beliau menghentikan begitu ya. Tapi kalau dialokasikan waktu lagi, kalau waktunya lebih fleksibel, pasti bisa 3 cangkir kopi, bisa lebih panjang. Serta total yang hadir sampai akhir ini? Iya, kepala daerah nggak berkurang gitu ya. Tapi wakil kepala daerah kalau tidak salah ada 477, ya ada 20-an yang tidak hadir karena alasan sakit dan lain-lain gitu. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video di mana baru saja sedikit bicara Mas Wapres di kegiatan retreat yang dimana beliau berpantun di hadapan kepala daerah di sana, dan besoknya Ferry Amsari kepanasan melihatnya dan langsung melapor ke KPK karena mereka menduga adanya kasus korupsi dalam kegiatan retreat. Wah, sepertinya dia betul-betul kepanasan ya.
Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.